Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Di video kali ini kita akan bahas saham dari Bank Mandiri atau BMRI yang baru aja ngerilis laporan keuangan untuk tahun 2021. Jadi gimana nih kinerjanya BMRI tahun 2021 dan apakah di harga sekarang ini saham BMRI masih layak untuk buy? Nah itu semua akan kita bahas di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terbaru dari channel Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini untuk bertumbuh. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat asetnya. Aset BMRI di tahun 2021 itu sebesar 1.725 triliun, naik 11% secara year on year, dan menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia. Terus jumlah loan atau kredit yang disalurin BMRI itu sebesar 1 triliun rupiah, naik 8% year on year. Terus third party funds atau dana pihak ketiganya juga tumbuh 12% secara year on year. Nah, ada satu hal yang menarik dari dana pihak ketiganya BMRI. Di sini, CASA atau dana murahnya itu naik, tapi dana time deposit ini turun. Nah, ini pertanda yang bagus ya, karena CASA itu kan dana tabungan dan giro, yang mana bunga yang harus dibayarkan bank ke nasabah itu rendah. Sedangkan time deposit itu bunganya tinggi. Jadi, dengan CASA-nya yang bertambah dan time depositnya yang berkurang, itu bisa mengurangi beban bunganya BMRI. Nah, sekarang kita lihat income-nya. Pertama, net interest income atau pendapatan bunga bersih naik 16% secara year on year. Cukup bagus ya. Nah, kenaikan 16% ini tuh ternyata karena interest expense atau beban bunganya turun sampai 25% secara year on year. Nah, ini tuh yang tadi gue bilang. Ini tuh efek dari dana CASA yang naik dan time deposit atau deposito yang turun. Beban bunganya itu jadi turun yang ngebuat pendapatan bunga bersih atau net interest income-nya jadi naik. Terus operating income sebesar 107 triliun, naik 14% secara year on year, dan PPOP atau Pre-Provisioning Operating Profit itu 57 triliun, naik 18% secara year on year. Nah, sama kayak BBNI, biaya pencadangan atau provisioningnya BMRI di tahun 2021 itu juga turun, yang ngebuat laba bersihnya naik sampai 66% secara year on year, dari 16 triliun jadi 28 triliun. So, kita bisa lihat ya di sini kalau growth-nya BMRI ini di tahun 2021 overall cukup bagus. Dan masih bicara soal laba bersih, selama 5 tahun terakhir BMRI bisa numbuhin laba bersihnya itu dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 15% tiap tahunnya. Sekarang kita akan lihat rasio bank dari BMRI. Pertama, rasio NIM atau Net Interest Margin. Rasio ini makin besar makin bagus. Gue mau minimal NIM itu 4%. Nah, BMRI NIM-nya di 5,1%. So, checkmark pertama. Terus, cost to income ratio. Makin kecil artinya makin bagus karena itu berarti bank lebih efisien. BMRI ada di 47% dan turun tipis secara year on year. So, checkmark. Tapi 47% ini termasuk yang lumayan tinggi. Sebaiknya cost to income ratio ini nggak lebih dari 50%. Jadi sebenarnya udah lumayan dekat sama ambang batas ya. Terus next, return on equity, rasio profitabilitas. Makin besar artinya makin bagus dan gue mau minimal 12%. BMRI ada di 14%. Sangat profitable ya, jadi cek mark lagi. Next, untuk CASA, rasio dana murah, gue mau minimal 60%. Makin besar artinya makin bagus dan itu juga pertanda beban bunga makin kecil. Nah, BMRI ini ada di 69,7%, so cek mark lagi. Next, LDR atau loan to deposit ratio. Ini rasio antara dana yang dipinjemin sama dana yang disimpan. LDR ini bagusnya antara 60-90%. Di atas 90% artinya terlalu banyak uang yang dipinjemin ke nasabah. Di bawah 60% artinya banknya nggak laku. Nah, BMRI itu ada di 80%, so check mark. Next, CAR atau Capital Adequacy Ratio atau rasio kesiapan modal. Ini tuh idealnya minimal 15% dan BMRI ada di 19%. Terus non-performing loan atau rasio kredit yang macet. Gue mau ini nggak lebih dari 5% dan BMRI ada di 2,7% yang mana ini bagus banget. Terakhir, untuk cost of fund atau biaya dana, BMRI turun ya dari 2,6% ke 1,7% yang mana ini cukup bagus. So, check mark lagi.
Nah, penurunan ini itu lagi-lagi karena tadi ya casanya naik dan depositonya turun. Jadi, bunga yang harus dibayar Bank Mandiri ke nasabahnya itu jadi lebih kecil. So, untuk cost of fund ini makin kecil itu makin bagus. Jadi sejauh ini checklist semua ya untuk BMRI. Mulai dari tingkat growth-nya yang tinggi, profitabilitas yang bagus, sampai likuiditasnya yang oke. Hanya aja untuk cost to income ratio kita harus pantau ke depannya soalnya ini udah lumayan tinggi. Next kita lihat komposisi kredit. BMRI komposisi kreditnya kelihatan cukup terdiversify ya. Yang paling banyak itu porsinya di korporasi 35%, terus ada 21% di anak usaha, 16% komersil, 12% mikro, 8% consumer, dan 5% UKM. Nah, pertumbuhan BMRI di tahun 2021 itu nggak lepas dari kontribusi Bank Syariah Indonesia atau BRIS sebagai anak usahanya. Labanya BRIS di tahun 2021 itu sebesar 3 triliun, naik sampai 38% secara year on year. Dan sebagai pemegang 51% saham BRIS, BMRI ini dapat 1,5 triliun dari labanya BRIS, yang menyumbang 5% untuk laba bersihnya BMRI. Nah, kontribusi BRIS ke BMRI ini yang paling besar dari anak-anak usahanya BMRI yang lain. Terus juga dari segi pendapatan bunga, pendapatan syariah atau syariah income ini jadi penyumbang kedua terbesar pendapatan bunganya BMRI setelah loans atau pinjaman. Jadi bisa dibilang kontribusinya BRIS ke BMRI ini benar-benar besar banget. Selain BRIS, digital extension dari BMRI yaitu Livin by Mandiri juga punya peran yang cukup penting. Terbukti 2 tahun terakhir, Livin by Mandiri bisa ngebantu BMRI mengurangi cost of fund sampai 50%. Terus juga Livin ini bisa memperluas ekosistemnya ke berbagai macam fintech dan terbukti dari transaksi top up e-wallet ini bisa naik sampai 4 kali lipat cuma dalam 2 tahun. Dan juga pertumbuhan Livin ini cukup bagus ya. Fee based income-nya bisa naik, jumlah nasabahnya juga bisa naik dan bisa mengurangi transaksi di mesin ATM. Nah, kalau tren ini terus berlanjut, ini bisa mengurangi biaya operasinya BMRI karena makin sedikit mesin ATM yang akan beroperasi. Terus juga bisa mengurangi cost of fund dan menambah pendapatan non-bunganya BMRI. Dan itu juga bisa ngebuat profitnya BMRI bisa bertumbuh. Sekarang kita akan hitung berapa harga yang wajar untuk beli saham BMRI. Dengan fundamental yang sebagus itu, apakah BMRI di harga sekarang itu layak untuk buy atau sebaiknya kita wait and see dulu? Nah, untuk hitung harga wajarnya, kita akan pakai metode namanya discounted dividend model, di mana kita akan hitung berapa dividen-dividen yang dihasilkan BMRI di masa depan dan perkiraan harga saham BMRI di masa depan. Terus dividen sama harga saham BMRI di masa depan ini akan kita tarik mundur ke masa sekarang dengan return investasi yang kita mau dari saham BMRI. Nah, kita butuh beberapa data. Pertama, EPS terbaru BMRI. Terus yang kedua, dividen payout rasionya. Terus yang ketiga, terminal PE atau price to earnings. Nah, jadi ini perkiraan price to earnings-nya BMRI di tahun ke-10 untuk hitung perkiraan harga saham BMRI di tahun ke-10. Dengan anggapan di tahun ke-10 itu kita mau jual sahamnya. Terus yang keempat, itu berapa return on investment atau return investasi yang kita mau dari saham BMRI. Terus kita juga perlu asumsi berapa pertumbuhan EPS-nya BMRI untuk 10 tahun ke depan. Nah, kita akan pakai 3 asumsi. Pertama, asumsi base case, di mana kita akan asumsi EPS-nya BMRI itu tumbuh 10% tiap tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Terus yang kedua, average case, di mana EPS-nya tumbuh 7,5% per tahun. Dan yang terakhir, worst case, di mana EPS-nya tumbuh cuma 5% per tahun. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama, kita mulai dari base case. Kita akan proyeksi growth earnings per share-nya BMRI sampai 10 tahun ke depan. Jadi tiap tahun itu EPS-nya untuk base case tumbuh 10%. Terus setelah itu kita akan hitung terminal value, which is itu perkiraan harga saham BMRI di tahun ke-10 nanti ketika kita mau jual sahamnya. Nah, caranya itu kita ambil EPS di tahun ke-10, terus kaliin sama terminal price to earnings 12. Setelah ketemu terminal value, kita akan hitung setiap dividen di setiap tahunnya. Caranya itu kita tinggal kali EPS di tiap tahun dengan dividen payout ratio. Next, kita akan tarik mundur nilai dividen di masa depan dan terminal value-nya ke masa sekarang dengan return on investment yang kita mau 12%. Kita sebut itu discounted dividend sama discounted terminal value. Nah, caranya dividen tiap tahun itu kita bagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin sama tahunnya.
Jadi kalau tahun pertama berarti pangkatnya 1, tahun kelima pangkatnya 5, dan seterusnya. Terminal value juga sama. Kita ambil terminal value-nya, terus kita bagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin 10. Nah, dari sini kita bisa ketemu discounted dividend dan discounted terminal value. Ya udah deh, kita tinggal totalin semuanya. Dan dari total ini ketemu harga wajarnya BMRI untuk skenario best case ada di 9.000. Nah, dengan perhitungan yang sama, untuk average case dan worst case, kita dapat harga wajarnya untuk average case di 7.500 dan untuk worst case ada di 6.200. Oke, jadi kita punya 3 harga wajar ya untuk BMRI. Nah, terus gimana nih BMRI ini sebenarnya valuasinya gimana sih? Jadinya over value atau under value? Nah, untuk ngejawab itu sebenarnya balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian percayanya EPS-nya BMRI itu bisa tumbuhnya berapa persen? Kalau kalian percayanya 10% per tahun, berarti saham BMRI ini masih under value. Kalau kalian percayanya cuma 7,5% per tahun, berarti di harga sekarang ada pas di harga wajarnya. Dan kalau kalian percayanya cuma tumbuh 5% per tahun EPS-nya, berarti di harga sekarang itu udah over value. Nah, maksud dari 3 skenario ini tuh, kita nggak ada yang tahu ya masa depannya BMRI itu kayak gimana, pertumbuhannya berapa. Makanya kita berusaha sekonservatif mungkin supaya kita tetap prepare for the worst case. Oke, itu dia video tentang saham BMRI. Sebelum gue tutup, gue akan disclaimer kalau video ini cuma analisa dan prediksi gue, dan sama sekali bukan ajakan untuk jual beli saham BMRI. Jadi keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas bentuk kerugian apapun yang kalian dapat. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terbaru dari Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini bertumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.